Amalan mustajab, mudah hafal Al-Quran, kuat ingatan, tidak pelupa. Bismillahirrahmanirrahim. Fi lailatil jumu'ati, di dalam malam Jumat tanggal 16 Jumada al-Ula atau 16 Jumadil Awal tahun 1442 Hijriyah, al-muwafiqu yang bertepatan bi asyiyati ra'sis sanati al-jadidati pada awal tahun baru 2021 miladiyah atau masihiyah. Amalan sangat rahasia dan sangat langka. Selama ini hanya diajarkan khusus di dalam pondok-pondok pesantren tahfidz Al-Quran. Akan tetapi pada zaman teknologi informasi modern yang sangat canggih ini, maka kami sengaja buat dalam video dengan niat nasrul ilmi, menyebarkan ilmu agama Islam kepada saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Amalan ini kami ijazahkan kepada siapapun saudara kami kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang ingin mengamalkan amalan ini. Kami hanya berharap doa baik serta kiriman hadiah pahala bacaan surat Al-Fatihah untuk para arwah guru-guru kami yang menjadi sebab sanad ilmu serta yang telah memberi ijazah amalan ini. Nama-nama beliau insyaallah akan dicantumkan pada bagian akhir video. Wa dalilu hadzal amali ma akhrajahu at-Tirmidzi. Dalilnya amalan ini adalah hadis yang telah mengeluarkan pada hadis tersebut oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 3570, wal Hakimu fil Mustadrak, dan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, nomor hadis 1190, wa Tabarani fil Mu'jamil Kabir, dan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, nomor hadis 12036, wa Ibnu Sunni fi amal yaumi wal lailati, dan oleh Imam Ibnu Sunni di dalam kitab Amal Yaumi wal Lailah, nomor hadis 569. Dasar hadisnya kita bacakan riwayat di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, telah berkata oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad bin al-Hasani, telah bercerita kepada kami oleh Ahmad bin Hasan. Qala, telah berkata oleh beliau, haddatsana Sulaiman bin Abdurrahman at-Dimashqi, telah bercerita kepada kami oleh Sulaiman bin Abdurrahman at-Dimashqi. Qala, telah berkata oleh beliau, haddatsana Al-Walid bin Muslimin, telah bercerita kepada kami oleh Al-Walid bin Muslim. Qala, telah berkata oleh beliau, haddatsana Ibnu Jurayj, telah bercerita kepada kami Ibnu Jurayj oleh Ibnu Jurayj, an Atha ibni Abi Rabahin, dari Atha bin Abi Rabah, wa Ikrimah, dan dari Ikrimah, maula Ibni Abbasin, maulanya Ibnu Abbas, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, sesungguhnya beliau Ibnu Abbas, qala, telah berkata oleh beliau Ibnu Abbas, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu Ali bin Abi Thalib, sewaktu kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada Rasulullah Ali bin Abi Thalib oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karamallahu wajhah. Faqala, lalu berkata oleh beliau Ali bin Abi Thalib, bi abi anta wa ummi tafallata hadzal Qur'an min sadri fama ajiduni aqdiru alaih, demi ayahku
yang aku tebuskan kepadamu dan juga demi ibuku. Telah lari oleh Al-Quran ini dari dadaku. Lalu apakah yang bisa mendapati aku sehingga aku mampu untuk menguasai dan menghafal Al-Quran? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Hasani, wahai Abul Hasan, yaitu kunyahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Afala u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna wa yanfa'u bihinna man 'allamtahu wa yuthabbitu ma ta'allamta fi sadrik. Wahai Abu Hasan, maukah kamu aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat-kalimat itu, dan Allah juga akan memberikan manfaat dengan kalimat-kalimat itu kepada orang-orang yang telah engkau ajarkan kepadanya, dan Allah akan menetapkan pada apa saja yang telah mempelajari oleh engkau di dalam dadamu, yaitu di dalam hatimu. Qala ajal ya Rasulullah fa'allimni. Berkata oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, ajal, iya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa'allim, maka ajarkanlah oleh engkau ni kepadaku. Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatul jumu'ati, apabila ada oleh malam Jumat, fa in istata'ta an taquma fi thuluthil lailil akhir fa innaha sa'atun masyhudatun. Lalu jika engkau mampu sekiranya solat oleh engkau di dalam sepertiga malam yang akhir, karena sesungguhnya sepertiga malam yang akhir itu sa'atun, yaitu suatu saat, masyhudatun, yang dipersaksikan, wa du'a'u fiha mustajabun, dan doa di dalam sepertiga malam yang akhir itu mustajabun, yaitu akan diijabai, akan dikabulkan. Wa qad qala akhi Ya'qub li banihi, dan sungguh telah berkata oleh saudaraku, ialah Nabiullah Ya'qub alaihissalam, li banihi, kepada putra-putranya, saufa astaghfiru lakum rabbi, akan meminta ampun oleh aku, lakum, untuk kalian wahai putra-putraku, Rabbi, kepada Tuhanku. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-98. Yaqulu, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ta'tiya lailatul jumu'ati, sehingga datang oleh malam Jumat, Nabiullah Yaqub berdoa memohonkan ampun untuk putra-putra beliau. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, fa illam tastati' fakum fi wasatiha. Wahai Ali, jika engkau tidak mampu solat di sepertiga malam yang akhir, maka solatlah oleh engkau di tengah-tengahnya malam, yaitu sekitar jam 11, 12 dan jam 1. Fa illam tastati' fakum fi awwaliha. Lalu jika tidak mampu oleh engkau, maka solatlah oleh engkau di awalnya malam, yaitu setelah ba'da solat isya. Fasalli arba'a raka'atin. Lalu solatlah oleh engkau sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat ini adalah 2 kali salam. 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi, takbiratul ihram lagi, kemudian 2 rakaat salam. Taqra'u fi raka'atil ula. Membaca oleh kamu di dalam rakaat yang pertama bi Fatihatil Kitabi wa surati Yasin, yaitu membaca Fatihatul Kitab, maksudnya adalah surat Al-Fatihah, wa surati Yasin, dan membaca surat Yasin. Wa fi raq'ati tsaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua bi Fatihatil Kitabi wa Hamim ad-Dukhan, membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, dan juga membaca surat Hamim ad-Dukhan. Kemudian setelah itu salam. Wa fi raq'ati tsalitsati bi Fatihatil Kitabi wa Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah,
Dan di dalam rakaat yang ketiga membaca surat Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, dan membaca surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Wa fi raq'atir rabi'ati bi Fatihatil Kitabi wa Tabaraka Al-Mufassali. Dan di dalam rakaat yang keempat membaca Fatihatul Kitab yaitu surat Al-Fatihah dan membaca surat Tabarak Al-Mufassal, surat Al-Mulk. Fa idza faragta minat tasyahudi. Lalu apabila telah selesai oleh engkau dari membaca tasyahud, fahmadillah, maka memujilah oleh engkau Allah pada Allah, wa ahsin, dan perbaikilah oleh engkau ats-tsanaa pada pujian alallahi atas Allah, wa sholli alayya, dan bersolawatlah oleh kamu atasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin, dan perbaikilah oleh selawatmu kepadaku, wa ala sairin nabiyina, dan berselawatlah oleh engkau kepada segenap para nabi, wastaghfir, dan memohon ampunlah oleh engkau lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan kepada orang-orang mukmin perempuan, wal ikhwanika, dan kepada atau untuk saudara-saudaramu, alladzina, yang sabakuka, yang telah mendahului oleh mereka, alladzina, kepadamu, bil imani, dengan membawa keimanan. Thumma qul fi akhir dzalik, kemudian berdoalah, berkatalah oleh engkau fi akhir dzalika, di dalam akhirnya itu. Ini semuanya dibaca ketika duduk tahiyat akhir. Setelah membaca tahiyat, kemudian membaca tasyahud, kemudian memuji kepada Allah dan memperbaiki pujiannya itu, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW dan kepada segenap para nabi, kemudian beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, dan kepada saudara-saudara yang seiman yang telah wafat mendahului kita. Kemudian setelah itu disambung dengan doa khusus berikut ini. Membaca doanya tanpa diawali dengan membaca basmalah, karena doa ini dibaca ketika duduk tasyahud akhir, sehingga doanya langsung saja dibaca tanpa membaca bismillah, ya. Langsung saja membaca doa, Allahumma arhamni bitarqil ma'asi abadan ma abqaitani, warhamni an atakallafa ma la ya'nini, warzuqni husnan nadhri fi ma yurdika anni, Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam, as'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani, warzuqni an ajluwahu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni, Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam, as'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basari wa an tutliqa bihi lisani wa an tufarrija bihi an qalbi wa an tashraha bihi sadri wa an taghsila bihi badani, fa innahu la yu'inuni 'alal haqqi ghairuk wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu mengucapkan salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, ke arah kiri. Kita maknai satu-satu ya supaya lebih mantap. Allahumma ya Allah irham, rahmatilah oleh engkau ni kepadaku, bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, abadan, di dalam selama-lamanya, ma abqaitani, selama menghidupkan oleh engkau ni kepadaku, warham, dan rahmatilah oleh engkau ya Allah ni kepadaku, an atakallafa, pada sekiranya membebani oleh aku,
ma la ya'naini, pada sesuatu yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat ni kepadaku. Warzuk, dan berikanlah rezeki oleh engkau ni kepadaku, husnan nadhari, pada baiknya pandangan, fima, di dalam sesuatu, yurdi, yang meridhoi ka kepadamu, anni, dariku. Allahumma ya Allah, badi'as samawati wal ardi, yang telah menciptakan beberapa langit dan bumi, dzal jalali wal ikrami, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wal izzati, dan yang memiliki keperkasaan, allati la turamu, yang tidak bisa dibingkokkan atau tidak bisa dikalahkan. As'alu, memohon oleh aku kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahman, bijalalika, dengan keagunganmu, wa nuri wajhika, dan dengan cahaya wajahmu, ang tulzima qalbi, pada sekiranya menetapkan oleh engkau, qalbi, pada hatiku, hifdho kitabika, pada menghafal kitabmu. Menghafal kitabmu yaitu kitab Al-Quran, kama allamtani, sebagaimana sesuatu yang telah mengajarkan oleh engkau ni kepadamu, ni kepadaku. Warzuk, dan berikanlah rezeki oleh engkau ni kepadaku, an ajluwahu, pada sekiranya membaca oleh aku kepada kitabmu, ala nahwi, atas semisal alladhi, yang yurdi, yang meridhoika kepadamu, anni, dariku. Allahumma ya Allah, badi'as samawatil ardi, yang telah menciptakan, maha menciptakan beberapa langit dan bumi, dzal jalali wal ikrami, yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wal izzati, dan memiliki keperkasaan, allati la turam, yang tidak akan dibingkokkan atau dikalahkan. As'alu, memohon oleh aku kepadamu ya Allah, ya Rahman, bijalalika, dengan keagunganmu, wa nuri wajhika, dan dengan cahaya wajahmu, antunawwira, pada sekiranya memberikan cahaya oleh engkau, bi kitabika, dengan kitabmu Al-Quran, basori, pada pandanganku, wa antutliqa, dan pada sekiranya mengucapkan oleh engkau, bihi, dengan kitabmu, lisani, pada lisanku, wa antufarrija bihi an qalbi, dan pada sekiranya membuka oleh engkau, bihi, dengan kitabmu, an qalbi, dari hatiku, wa antashroha bihi sodri, dan pada sekiranya melapangkan oleh engkau, bihi, dengan kitabmu, sodri, pada dadaku, wa antaghsila bihi badani, dan pada sekiranya mencuci oleh engkau, bihi, dengan kitabmu, badani, pada badanku. Fa innahu la yu'inuni, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menolong ni kepadaku, alal haqqi, di atas suatu kebenaran, ghairuka, kecuali engkau, wala yu'ti, dan tidak ada yang bisa memberikan kebenaran, kepada kebenaran, illa anta, kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim, tidak ada daya yaitu mewujud, dan tidak ada kekuatan yaitu mewujud, illa billahi, kecuali, yaitu kecuali dengan Allah, al-ali, zat yang maha tinggi, al-adimi, lagi yang maha agung. Untuk memudahkan dalam memahami, mengamalkan hadis ini, maka setelah kita duduk terakhir dalam tasyahud akhir, kita baca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, sampai kita membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada bacaan innaka hamidum majid. Kemudian kita membaca ini, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala sairin nabiyyin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian langsung dilanjut doa yang tadi, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani, sampai kepada wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kemudian mengucapkan salam ke kanan dan juga salam ke kiri. Kemudian yang perlu dipersiapkan bagi saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang ingin hafal Al-Quran 30 juz, ya 30 juz, 114 surat,
maka harus mempersiapkan hafal 4 surat terlebih dahulu. Yang pertama harus hafal surat Yasin, yaitu surat yang ke-36. Yang kedua harus hafal surat Hamim Ad-Dukhan, yaitu surat yang ke-44. Yang ketiga harus hafal surat Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah, yaitu surat yang ke-32. Yang keempat harus hafal surat Tabarak Al-Mufassal atau surat Al-Muluk, yaitu surat yang ke-67. Yang kelima harus hafal doa li hafdzul Quran yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian cara mengamalkannya sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Wa qala Rasulullah SAW, ya Abul Hasan, faf'al dzalika thalatha jum'ain. Wahai Abu Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib, lakukan hal itu sebanyak 3 kali Jumat, au khamsan atau sebanyak 5 kali Jumat, au sab'an atau sebanyak 7 kali Jumat. Jadi Jumat ini mengamalkan, Jumat besok mengamalkan, Jumat besoknya mengamalkan. Kemudian kalau belum mantap ditambah 2 Jumat lagi, yaitu sampai 5 Jumat. Kalau belum mantap ditambah 2 Jumat lagi sampai 7 Jumat. Tujab biidznillah, maka akan diijabahi terhadap engkau biidznillah dengan izin Allah. Walladzi ba'atsani bil haqqi ma akhta'a mu'minan qattu. Demi zat yang telah mengutus aku bil haqqi dengan kebenaran, tidak akan menyalahkan kepada seorang mukmin sekalipun, sama sekali. Artinya amalan ini apabila diamalkan selama 5 atau 7 Jumat, maka hafalannya akan sangat kuat, luar biasa. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau sholatnya itu sambil membaca mushaf? Ya tidak bisa, tidak mustajab. Karena ingin hafal Al-Quran, tapi saat mengamalkannya membaca mushaf, ya tidak mustajab. Oleh sebab itu harus dihafalkan dulu 4 surat yang kita sebutkan tadi. Kemudian bagaimana kalau dilakukan berjamaah? Ya masing-masing harus membaca 4 surat itu tadi. Tidak bunyi hanya mengandalkan bacaannya imam saja, kok enak. Ingin hafal Quran 30 juz, 114 surat, tetapi ingin mengandalkan imam saja, maka tidak bisa. Oleh sebab itulah harus hafal dulu surat Yasin, surat Hamim Ad-Dukhan, surat As-Sajdah dan surat Al-Muluk serta hafal doanya. Kemudian diamalkan sebanyak 3 Jumat atau 5 Jumat atau 7 Jumat. Tujab biidznillah.